Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 27. Diketahui jumlah dari 1 per 1 kali 2 kali 3 ditambah 1 per 2 kali 3 kali 4 tambah 1 per 3 kali 4 kali 5 dan terusnya sampai 1 per 9 kali 1 kali ini. Terus hukum 1 dapat disederhanakan menjadi A per B. Nilai A tambah B adalah Oke, jadi kita akan menggunakan yang namanya notasi sigma, yaitu untuk penjumlahan. Perhatikan bahwa penjumlahan ini adalah dalam bentuk n tambah 1 sampai ke 99 dari 1 per n tambah 1, n tambah 2. Lambang sigma ini artinya adalah penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari n sama dengan 1 sampai kita lanjut ke 99. 99, sorry. Nah, ini artinya ini ikuti pola ini aja. Jadi kalau misalnya n-nya 1 kali 2 kali 3. Oke, n-nya sama dengan 2 berarti 2, 3, 4. Nah, jadi ini itu artinya penjumlahan dari n1 masukin semua sampai n-nya 99. Nah, lalu kita akan menggunakan yang namanya pecahan parsial. Jadi kita akan menggunakan notasi sigma dan pecahan parsial. Nah, template-nya untuk pecahan parsial intinya adalah kalau misalnya kita dikasih tahu kita punya ini, kita mau ubah ini dalam bentuk n tambah 1 ditambah n tambah 2. Artinya apa? Kita pengen pisah semua yang di bawah ini menjadi terpisah semua, pecahan yang terpisah, parsial. Nah, masalahnya adalah kita harus diikuti dengan sebuah angka di atas ini. Masalahnya angka-angka ini kita tidak tahu. Jadi kita harus cari angka-angka ini supaya kita bisa pisah semua. Jadi kita akan cari ABC-nya. Nah, kita akan kali semua ini dikali dengan bawahnya n tambah 1 kali n tambah 2. Ini juga dikali dengan ini, nanti jadi coret. Itu jadi kita punya 1 sama dengan A. N-nya coret, jadi n tambah 1 kali n tambah 2 ditambah B dikali n tambah 2 tambah C dikali n tambah 1. Oke, di sini mulai. Ya, jadi di sini kita hanya akan menggunakan ini. Oke, kita akan mencari ABC-nya menggunakan substitusi. Jadi sebenarnya cara lain kita pakai persamaan polinomial, tapi kita coba akan pakai cara yang lebih sederhananya langsung. N sama dengan 0. Kalau kita masukin aja n sama dengan 0, kita dapat 0, 0. Kalau ini 0 semua dari, nah jadinya B kali 0 kan 0, C kali 0 kan 0. Sisa ini yang bukan 0. Jadi kita punya sisi kirinya 1 sama dengan A dikali 1 dikali 2 ditambah 0 ditambah 0. Maka kita punya 2A sama dengan 1, 2 kali A ya. Maka kita punya A sama dengan 1 per 2. Lanjut, kita masukin N sama dengan minus 1 supaya N tambah 1 nya 0. Jadi 0, 0 kita dapat ini. Kita dapat 1 sama dengan minus 1 kali B kali minus 1 tambah 2, 1. Berarti kita punya minus B sama dengan 1. Berarti kita dapat B sama dengan minus 1. Lanjut kita punya N sama dengan minus 2. Masukkan lagi ke dalam. Maka kita punya minus 0 ini. 0, 0, sisa ini. 1 sama dengan minus 2 kali minus 1C. Maka kita punya 2C sama dengan 1, C sama dengan 1 per 2. Artinya kita berhasil mengubah ini notasi sigma ini N sama dengan 199 ini kita berhasil ubah menjadi 1 per 2 di atas saja kita taruhnya 1 per 2N. Ikuti aturan ini aja kita buat kurang 1 per N tambah 1 ditambah 1 per 2 N tambah 2. Lalu apa kegunaannya? Kita membuat pecahan parsial ini, ini saya hapus ya. Apa gunanya kita membuat pecahan parsial ini? Gunanya adalah kita menggunakan sifat notasi sigma. Menggunakan notasi sigma ini sifatnya adalah bisa kita pisah kalau ini penjumlahan. Kalau penjumlahan atau pengurangan bisa kita pisah. Pisah maksudnya gimana? Artinya ini bisa kita pisah menjadi N sama dengan 199 dari 1 per 2 per N dikurang notasi sigma di sini per N tambah 1 di sini juga. Oke. Lalu setengah-setengah di sini koefisiennya bisa kita bawa keluar. Jadi kita punya ini. Ini saya langsung mati tulis saja. Oke, bentar ya. Nota supaya lebih rapi aja bentar.
ini saja setengah kali sigma n pangkat 1 sampai 99 dari 1 per n. Ini menggunakan sifat ini ya. Kita memakai bentar ya, saya lihat dulu. 99 nggak bisa. Iya ya. N tambah dengan 1 99 1 per n tambah 1 ditambah setengahnya di sini keluar ya. Yang di sini masuk keluar. N tambah 1 99 1 per n tambah 2. Ini adalah sifat dari logaritma. Nah, sekarang kita akan ini ya, nanti bisa lihat sendiri pakai di sifat notasi mana, tapi kita coba menggunakan, kita ekspansi aja, kita perbesar. Nah, suku yang pertama ini 1 per n itu artinya adalah 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Ingat, ini arti dari notasi sigma ini. Tambah 1 per 4 tambah 1 per 5 seterusnya sampai dapat 1 per 98 tambah 1 per 99. Ini suku yang pertama. Kita langsung memakai ke suku yang ketiga ya. Ditambah setengah dikali, di sini mulainya dari n tambah 1. N sama dengan 1. 1 tambah 2 3. Dia mulainya dari 1/3. 1/4 tambah 1/5 tambah seterusnya tambah 1/98 tambah 1/99. Berakhirnya bukan di 99. Kenapa? Karena kan 99 tambah 2 101. Berarti dia berakhirnya di 101. Oke. Lanjut di sini. Kurang, langsung aja kita bikin. Yaitu mulai dari 2. 1 tambah 1 2. Berarti 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 seterusnya sampai dia berakhir di 1 per 100. Berarti 1 per 98 1 per 99 tambah 1 per 100. Oke. Ya, di sini mulai agak capek juga ngeliatnya. Oke, tapi perhatikan. Perhatikan untuk sampai di sini. Oke, perhatikan setengah tambah setengah kan 1. Untuk suku yang di sini, terjepit di antara ini, terjepit di sini, ini kan sama. Kalau mereka ditambah semua kan jadinya 1. 1 kali 1/3 sekian ini. Kita punya kurang. Artinya mereka semua ini habis dicoret. Karena ini kan setengah, ini kan nanti setengah tambah setengah 1. Satu kurang ini, habis semua penjumlahannya. Selesai. Sisa yang nyangkut-nyangkut ini sisa yang di situ dong, nyangkut-nyangkut ini. Nah, kita berarti jawaban kita tinggal selesaikan ini aja. Berarti setengah kali 1 tambah 1/2 jadi 3/2. Di sini tambah itu setengah kali 1/100 ditambah setengah dikali 1/101 dikurang ini, dikurang setengah dikurang 1/100. Oke, kita akan lanjut di pojok sana. Oke, ini 3/4. Ini bisa kita coret dengan ini. Nanti kita 1/200. Nanti kita sama ke penyebut, kita dapat nanti 1/200 kurang 1/200. Di sini tidak bisa, tidak berupa ini pakai 1/202 dikurang setengah. Setengah itu kan 2/4, cukup kurang lagi jadi 1/4. Ini kita salahkan penyebut, tapi nggak langsung kita PK aja. 202 kurang 200. Sorry, good. Ini jadinya justru di sini itu adalah 200 kurang 202 ya. Kalau dikali 40400 1/4 dikurang 2/40400. Oke, 1/4 keluarkan 1 kurang 2/10100. Kita punya 1/4. Ini 10098. Ini percepat aja hitungan ini ya. Oke, jadi kita tinggal bagi 4. Oke, bisa bagi 4 ya. Bagi 2, sorry. Jadi kita punya di sini 5 049 sisa 20200. Jadi hasil akhir kita adalah ini. Dan memang di sini tidak ada di PB-nya ya, ini mendekati A tambah B ini. Jadi A tambah B ini seharusnya adalah 25
249. Selesai.